Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 90. Umi, Ami, ibu dan anak itu terhenyak melihat sosok Ami Alika yang berjalan mendekat dengan tatapan tajam. "Umi dari tadi?" tanya Mami Safa. "Nggak usah mengalihkan pembicaraan. Aku bisa jelasin," ujar Fikrah. "Kamu emang harus jelasin." Ami Alika bisa lebih mengerikan daripada Mami Safa. Mami Safa sendiri takut jika berhadapan dengan wanita yang sudah melahirkannya itu. Tidak ada gunanya menyimpan rahasia atau berbohong jika kemungkinan Ami Alika sudah mendengar semuanya. Entah kapan wanita parubaya itu masuk. Fikra dan Mami Safa tidak menyadarinya. Tanpa ada yang ditutupi sedikit pun, Fikra menceritakan semuanya, berharap selain Ami Alika tidak ada lagi orang lain yang tahu, karena semakin banyak orang yang tahu, kemungkinan besar bisa bocor pada rumah Isa. Fikra tidak ingin itu terjadi. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Jangan sampai ada masalah baru yang lebih sensitif dan membuat Fikra kembali berada di ujung tanduk. "Tolong jangan bilang ini ke rumah Isa, Mi. Aku mohon, aku udah sadar dengan semua kesalahan ini." "Ami kira cuman Bian aja yang bertingkah. Ternyata kamu juga. Seharusnya kamu ngikutin Bian itu baiknya." Ami nggak tahu lagi harus ngomong apa. Keheningan melanda. Dering ponsel Fikra membuat dua wanita itu mengarahkan tatapannya pada Fikra. Buru-buru Fikra merogoh ponsel di saku celananya. Nama rumah Isa memenuhi layar. Sebelum menjawab, ia mendongak lebih dulu, menatap Mami Safa dan Ami Alika bergantian. "Cepet jawab, ngapain malah liatin Mami sama Ami?" ujar Mami Safa. Fikra menggeser layar untuk menjauh telepon. "Mas, kamu masih di kantor? Pulang telat kah hari ini?" Sebelum Fikra menjawab, tubuhnya sudah didorong untuk keluar rumah oleh kedua wanita parubaya itu. "Pulang sana." Fikra bisa membaca gerak bibir Ami Alika meski tanpa suara. Belum sempat ia buka suara, pintu sudah ditutup. "Mas, iya, ini udah mau pulang kok. Aku ke rumah Mami sebentar." "Oh, ya udah, kalau masih di sana nggak apa-apa, aku tutup teleponnya ya." Fikra sebenarnya merasa beruntung karena rumah Isa menelpon, jadi ia bisa bebas dari amukan Ami Alika. Apalagi tadi ia langsung dikeluarkan dari rumah itu, pertanda memang ia harus segera pulang. "Lain kali datang ke sini gue harus bawa room biar bisa aman," gumam Fikra sambil cekikikan. Lelaki itu langsung tancap gas untuk kembali ke rumah, tidak menyadari Mami Safa dan Ami Alika memperhatikan Fikra dari jendela. "Anak kamu itu ya, cucu Umi juga ada titisan dari Umi loh," saut Mami Safa tidak mau kalah. Ami Alika mencebik, "Malah ngikutin jejak Bian. Harusnya lihat Abi tuh. Nanti Umi bakalan kasih les buat dua anak itu. Bian juga masih kayak bocah." "Iya Mi, kalau bisa masukin pesantren aja biar nggak tercemar otaknya. Udah pada mau jadi bapak kelakuan kayak bocah. Jangan sampai nanti malah rebutan emaknya kayak Rafa tuh, cemburu sama anaknya sendiri." "Ada apa nih bawa-bawa namaku?" Papa Rafael datang dari belakang rumah. Tadi ia sedang menelpon ayahnya, jadi tidak terlalu mendengar soal perdebatan antara keluarga kecil itu. "Ingat, minta Fikra sama Bian setiap malam minggu ke rumah Umi buat kajian. Cuman mereka berdua aja, biar mereka fokus dan bisa benar-benar dengerin apa yang Abi sampaikan." "Iya Mi, tapi kenapa nggak Umi aja yang bilang?" tanya Mami Safa. "Lah, emaknya kan kamu. Udah yuk anterin Umi pulang." Mami Safa mengernyit. "Tadi Umi kesini sama siapa?" "Diantarin Bayi. Soalnya tadi malam Umi nginep di rumahnya." "Terus Abi kemana?" "Biasa, Abi sibuk di pondok. Tadinya Umi mau nginep di sini, tapi nggak jadi deh. Umi mau ke rumah Ale aja."
Ami Alika tidak pernah kesepian di masa tuanya karena memiliki banyak anak dan juga cucu. Jika bosan di rumah, ia bisa pergi ke rumah anak atau cucunya saat bosan. Memang sangat rugi bagi orang yang memutuskan untuk child free, apalagi dalam kondisi tubuhnya yang masih sehat dan menunjang untuk memiliki momongan. Hidup di hari tua tanpa anak sudah pasti akan menderita oleh kesepian. Ayo mas, antar Umi sambil cari makan di luar. Mami Safa menatap suaminya. Makasih ya. Rumah Isa mengernyit. Datang-datang langsung bilang makasih. Harusnya ucap salam mas. Fikra mengernyit. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Isa meraih tangan Fikra dan menciumnya dengan takzim. Kok sepi sih? Fikra mengedarkan pandangannya mencari keberadaan mertuanya. Pergi keluar kota. Adiknya Umi dirawat di rumah sakit. Mungkin nginap beberapa hari. Jelas rumah Isa. Jadi kita pindahan ditunda dulu ya. Rumah Isa mengangguk lalu menyodorkan air putih yang sudah tersedia di meja. Ia memang mulai membiasakan diri lagi menyambut kepulangan suaminya setelah mencari nafkah, seperti apa yang dulu biasa ia lakukan. Dulu rumah Isa melakukannya saat hanya cintanya yang bersemi. Namun kali ini Fikra sudah memberikan rambu, menegaskan ia juga sudah memiliki rasa yang sama meski tidak diucapkan dengan kata, karena gengsinya masih menguasai. Kamu mandi dulu, aku siapin makan malam. Enggak mau bantuin aku gitu? Tanya Fikra dengan senyum jahilnya. Alis rumah Isa terangkat. Bantuin apa? Kalau butuh sesuatu bilang aja mas. Selama aku bisa pasti aku bantuin kok. Fikra terdiam, tidak langsung menjawab. Dia nggak peka apa? Harusnya tahu kebutuhan gue, batinnya. Ia hanya malu untuk memintanya. Sedangkan rumah Isa itu polos. Ia tidak akan bisa memulai karena tidak pandai. Lebih tepatnya belum pandai untuk melayani suami. Ia harus banyak belajar lagi. Lah malah bengong. Nggak jadi. Ya udah aku mandi dulu. Fikra melangkah ke kamar sebelum rumah Isa kembali bicara dan mentertawai kebodohan Fikra yang sudah memberikan kode namun tidak bisa ditangkap oleh istrinya itu. Apalagi bagi Fikra ini kesempatan karena hanya ada mereka berdua di rumah. Menunggu Fikra selesai mandi, rumah Isa melanjutkan acara masaknya yang sempat tertunda karena menyambut kedatangan suaminya. Hal sederhana seperti ini bahkan sukses membuat moodnya membaik. Tidak perlu sesuatu yang merepotkan untuk membuat senyum merekah di bibir rumah Isa. Kok kamu mandi cepet banget sih? Gak pakai sabun? Rumah Isa kaget saat Fikra sudah selesai mandi. Terlihat jelas karena rambut lelaki itu basah. Sembarangan ya, pakailah. Aku udah lapar banget. Mandi juga gak perlu lama-lama. Gak sampai 5 menit aja udah beres kok. Inilah salah satu perbedaan mencolok wanita dan laki-laki. Waktu mandi mereka saja begitu lama. Handuknya udah kamu simpen di tempatnya kan? Fikra yang akan duduk menghentikan gerakannya, lalu melemparkan senyum pada rumah Isa. Lupa. Ia buru-buru kembali ke kamar. Fikra kembali dengan kebiasaannya pada saat rumah Isa dalam mode marah kemarin. Fikra sama sekali tidak melakukan kesalahan. Bahkan hal kecil seperti handuk bekas pakai saja langsung taruh di tempatnya. Rumah Isa terhenyak saat tiba-tiba sebuah tangan melingkar di perutnya. Fikra iseng dan berusaha untuk agresif agar hubungan mereka bisa menghangat. Mas, lepas. Rumah Isa menaruh piring di meja dan berusaha melepaskan tangan Fikra. Kamu emang gak kangen peluk aku? Rumah Isa menutup hidungnya. Kamu bau bawang. Tangan Fikra terlepas. Ia mencium ketiaknya sendiri berkali-kali untuk memastikan jika dirinya itu wangi. Bau bawang dari mana sih? Wangi gini kok. Jangan deket-deket, aku gak suka bau bawang. Fikra melongo saat rumah Isa mendorong tubuhnya menjauh. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe supaya Mimin semangat update lebih banyak tiap hari. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.